Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam di program Bang Kaleng, tentunya di segmen Kabar Kabari. Hari ini mungkin ada sesuatu yang berbeda ketika Anda lihat penonton ya yang menonton channel ini. Ini saya malam ini sudah menghadirkan salah satu narasumber sekaligus tamu pertama untuk di segmen kabar-kabar ini. Ada Kang Aan udah di samping kanan saya. Halo, selamat malam Kang Aan. Malam juga. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, sehat ya. Jadi di program Bang Kaleng di kabar-kabar ini kita bebas aja ya, Kang Aan ya. Iya. Jadi mau Sunda teu naon lamun arek Sunda gitunya campur GHD gitunya. Lamun bade ngarokok heula di kopian heula ya. Ngopi. Ngopi. Pintar. Oke, mungkin tentunya Mang Aan ini sengaja saya undang ketemu di jalan dan hari ini malam ini juga baru bertemu dengan beliau. Saya langsung ajak aja untuk ngobrol ngebahas tentang salah satu materi yang mungkin nanti akan disampaikan ya Kang Aan ya. Insya Allah. Oke, langsung aja informasi yang ingin disampaikan. Kita ini akan membahas tentang Perda Diniyah katanya nih Kang Aan ya. Jadi sekolah diniyah mungkin Kang Aan juga merasakan begitu ketika kita waktu kecil lebih giat untuk maghrib mengaji begitu ya. Iya. Nah sekarang itu udah menghilang, bukan menghilang, ada sih gitu, cuma berkurang gitu. Dan salah satu dari gerakan pemerintah yang mungkin untuk perda peraturan daerah untuk diniyah ini lagi direvisi, lagi penekanan. Katanya sih agar ketika Pemda, pemerintah daerah ketika membantu diniyah itu untuk lebih digiatkan lagi dalam hal mengaji katanya gitu ya. Karena banyak anak-anak hari ini yang memang lebih mengutamakan sekolah umum begitu. Ya kebanyakannya belajar keagamaan itu hanya 1 jam gitu, lebih sedikit ya. Lebih langsung aja nih nanti Kang Aan yang akan bacain informasinya, silakan Kang Aan. Jadi gini Mang Kaleng. Gimana Kang Aan? Siap. Kaleng katanya. Siap Kang Aan. Saya pernah mendengar dari Ketua Pensus Revisi Diniyah. Iya. Maaf saya tidak bisa sebutkan namanya. Yang insya Allah bermanfaat daripada kata-kata beliau. Amin ya Allah. Beliau mengatakan bahwa semangat revisi Perda ini adalah agar masyarakat kota tersebut memiliki pendidikan agama yang lebih baik. Ya. Sehingga pendidikan keagamaan harus betul-betul maksimal diperhatikannya. Beliau mengatakan kalau dulu Pemda membantu madrasah selalu beralasan kewenangan. Kewenangan ini ya apa sih? Kementerian Agama ya, Kemenag ya. Iya. Jadi dengan Perda ini ada penguatan agar Pemda lebih memperhatikan madrasah. Iya. Tapi saya itu berharap nih Kang Aan untuk pemerintah daerah itu bukan hanya saja mengutamakan dari sisi bangunannya gitu kan. Biasa teman-teman yang lagi mengaji gitu, anak-anak begitu, mereka sekolahnya yang kadang di dapur gitu atau sekolahnya bolong-bolong, rombeng-rombeng gitu. Biasanya Pemda itu pemerintah daerah menggerakkan itu biasanya hanya bantuan dana saja begitu. Tapi saya rasa sih lebih utamanya itu isinya gitu, intinya gitu ya. Ada gebrakan mengajinya benar-benar digebrak gitu. Hanya bukan sekedar untuk membantu pembangunannya saja gitu. Tapi memang boleh sih ya. Boleh. Pembangunan itu ya utama juga termasuknya. Tapi yang lebih utama adalah isinya gitu ya. Kira-kira menurut Kang Aan itu Pemda itu selain membantu dari sisi pembangunan, ada nggak kisi-kisi selain pembangunan saja yang digebrak gitu untuk dari isinya apa saja? Misalkan contoh misalkan sekolah SD-nya harus dicampur dengan diniyah gitu. Gimana caranya? Lebih bagus juga. Lebih bagus ya. Misalkan beginilah, sekolah umum ya begitu. Sekolah umum biasanya itu kan pagi hari tuh kan dari jam 7 sampai siang gitu. Kalau saya sih lebih memilihnya gimana, misalkan ini masukan sih, lebih ke masukan saya, misalkan sekolah yang umum itu jangan ada di pagi tapi di siang. Tapi untuk pagi itu adalah sekolah agama dan sekolahannya itu harus disatukan, misalkan ya lantai 1 sekolah umum, lantai 2 sekolah agama misalkan. Lebih bagus. Jadi ada kayak semacam karyawan gitu, apa sih, sip 1 sip 2 gitu sih. Jadi untuk jam
belajarnya masyarakat begitu, misalkan dari pagi sekolah agama itu sampai dengan jam 10, nanti istirahat, habis duhur masuk gitu, misalkan sekolah Ya, lebih bagus umum begitu ya. Iya. Pulang sore, tapi lebih banyak sih jamnya ya. Iya. Tapi nggak apa-apa, nggak jadi masalah ya, daripada diniyah itu dibedakan misalkan gitu ya. Begitu ya. Jadi perspektif saya sendiri, Iya, gimana? emang ya, Hmm. kalau misalnya di Indonesia ini bahwasanya sekolah diniyah itu kadang-kadang maaf gitu diremehkan. Iya, diremehkan. Padahal suatu hal yang sangat penting bagi agama terutama bangsa ini. Iya, minimal lah teman-teman masyarakat itu ya sudah bisa belajar Al-Qur'an, menulis Al-Qur'an gitu kan. Kan kalau muslim mah ya pedomannya ya Al-Qur'an Emang. gitu ya. Tuh, lanjut Kang An. Beliau juga mengatakan Hmm. sesuai tadi yang kita bahas Iya. barusan, Hmm. mengakui perhatian. Hmm. Selama ini masih menemukan kayak tadi ada madrasah yang roboh, yang Iya, tidak iya. layak kayak gitu. Dengan adanya revisi Perda ini diharapkan pemandangan seperti itu tidak akan ada lagi. Iya, karena memang nggak enak dilihat juga ya. Ya betul, karena memang sekolah agama kok tempat belajarnya kayak kandang kebo misalkan gitu. Kan nggak cocok, nggak etis banget gitu ya. Iya, cocok banget. Beliau juga mengatakan meneruskan daripada kata-katanya. Iya. Kita harap semua punya pandangan yang sama bahwa pendidikan agama penting Iya. karena ia menjadi benteng agar anak-anak tidak berpikir sekuler Iya. dan berperilaku hedonis. Iya. Seperti Jadi itu. Menguatkan. Iya, berpikir sekuler itu ya. Jadi anak-anak itu tidak ada lebih ke pondasinya ya. Pondasi keagamannya itu hilang. Jadi sekarang itu udah banyak banget anak kecil yang pacaran gitu ya. Apalagi Nah, itu kurang pendidikan agama ya Kang An ya. kurang banget. Sering menemukan yang Sering. mojok. Bahkan melebihi kapasitas pikiran. Iya, anak kecil kok udah deket-deketan gitu, main motor, lihat HP segala macem gitu. Iya, jadi agama itu terlupakan. Kurang lah terlupakan. Iya. Pernah daripada pengalaman saya waktu dulu kecil, Ah. abah saya mengatakan kalau misalnya udah sholat maghrib, jangan dulu main HP, jangan dulu main keluar, utamakan mengaji. Iya, Kenapa? Ya tadi pondasi agama itu tuh. Jadi hidup kita itu berdasarkan agama, bukan berdasarkan kewenangan negara kayak gitu tuh. Iya. Emang sih. Emang benar ya. Apalagi untuk di perkotaan ya. Nah. Nah, itu udah menghilang juga sih kalau untuk di perkotaan. Nah, itu kalau juga kabupaten sih saya masih melihat ada beberapa daerah begitu Adalah. yang masih menggerakkan maghrib mengaji begitu ya. Ya memang betul, saya juga dulu gitu sama kalau misalkan henteu ngaji gitu sapoe teh maghrib disabat gitu. Masih ayam bet adat nah. Dipaksa gitu teh harus ngaji lah istilahnya ya. Tapi Lebih ayeuna mah geus eueuh teh kitu kolot. geus sabodo bae apa namanya kira-kiranya. Ya mungkin karena yang pertama itu pergeseran zaman begitu ya. Iya. Yang keduanya ya pemerintah harus bertanggung jawab ini. Harus dong. Harus kepada masyarakat, nggak bisa begini begitu. Ya, jadi harus revisinya harus lebih ya tadi itu bukan hanya sekedar pembangunan lah saya rasa gitu. Penekanan isinya gitu, penekanan intinya gitu harus distandarkan begitu. Ya minimal disamakan lah dengan sekolah umum begitu ya. Ya pokoknya agar ya tadi itu kalau memang kita benar-benar harapannya agar masyarakat itu penerus bangsa kita itu minimal bisa membaca Al-Qur'an dan juga menulis Al-Qur'an gitu. Sebelum maaf dulu, minum dulu kopinya. Oh ya, ngarokok dulu nggak apa-apa. Jadi gitu, Kang An juga punya masa lalu waktu kecil itu. Sekarang usia berapa? 50 tahun? Enggak lah ya. Enggak lah. Enggak. Di atas 20 lah ya. Umur Sudah saya kira-kira 50 tahun ke kurang. 5 tahun kurang. 30 tahun. 30 tahun. 30 tahun berarti. 30 tahun. Ya, ngududelan Kang An lah. Biar lebih slow, biar lebih santai Biar gitu lebih ya. plong, jadi sebuah inspirasi lah. Gitu. Oh ya, informasi ini kalau teman-teman pengen lihat informasi selengkapnya silakan lihat aja di websitenya di bantenpublik.id. Di sana sudah lengkap, silakan baca di sana, lihat di rubriknya, di sosial ada, hukum ada, pokoknya lengkap pokoknya ya.
informasinya di sana kita ambil. Nah jadi gitu Kang Aan ya, ini teh memang harus benar-benar digerakkan. Kalau memang tidak digerakkan, udah amburadul gitu. Tidak ada lagi manusia-manusia yang punya pendirian, pondasi tentang keagamaan. Iya, yang pada Indonesia ini mayoritasnya Islam. Iya, apalagi Muslim gitu ya. Iya bener-bener. Kacau emang ya. Pokoknya buat apa sih namanya penonton yang hari ini mungkin lagi nonton gitu kan, kemungkinan mungkin punya keluarga, anak atau siapa gitu, silakanlah mulai dari kesadaran diri kita sendiri begitu untuk menggerakkan maghrib menggaji gitu ya. Untuk yang punya anak ataupun yang ibunya juga ikut-ikutan, ayahnya juga ikut-ikutan, ya minimal seminggu sekali gitu. Boleh nggak? Sering harusnya ya. Harusnya sering ya. Setiap hari ya. Iya. Harusnya sering. Seminggu sekali kayak anak kan nantinya. Iya benar. Nantinya terlalaikan kembali ya. Iya betul. Nah, jadi mungkin itu ya informasi dari kita, tapi tentunya penekanan itu harus ada sih saya rasa ya. Tapi kemungkinan ini kira-kira revisinya lebih ke arah mana kira-kira. Saya belum tahu ya, karena memang belum ada gitu. Oke, apalagi yang ingin disampaikan Kang Aan kira-kira agar bangsa ini tidak bobrok begitu? Karena saya rasa melihat ya tadi itu banyak orang-orang yang hari ini begitu tidak punya dasar keagamaan sehingga banyak pencus bolan gitu. Banyak banget begitu karena memang hati kita tidak teguh gitu sehingga tergonceng oleh bisikan-bisikan dan juga zaman yang menggerus pikiran dan lainnya begitu, sehingga hal yang memang menjadi pondasi kita itu menghilang atau tidak dilakukan begitu. Kasian banget gitu ya. Emang. Karena memang pemerintah juga punya hak, punya tanggung jawab di sini untuk mempertanggungjawabkan semuanya, Kang Aan ya. Iya, harus bertanggung jawab. Iya, betul. Oke, mungkin itu aja ya Kang Aan ya. Itu aja sih. Itu aja. Semoga bermanfaat. Iya, gimana? Saksikan terus Kang Mangkaleng. Iya, di program kabar-kabar ini. Dan ini kenalin, nanti kalau ketemu di jalan, Kang Aan namanya ya. Asal mana Kang Aan? Asal Padarincang. Gitu ya. Hari ini kita lokasinya syutingnya di Padarincang di Kabupaten Serang. Oke, terima kasih banyak. Salam ketemu lagi di program ataupun segmen lainnya, tentunya di Mangkaleng. Dan kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam. Bye bye.